Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak tangguh dan kreatif? Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 ya. Sebelumnya kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita sambil melihat gambar dan juga membaca. Saat kemarau, hujan jarang turun, air pada sumber mata air pun berkurang. Akibatnya beberapa daerah kekurangan air. Warga bersusah payah mencari sumber air. Ada kalanya sumber air ditemukan jauh di tengah hutan. Hal itu karena di hutan banyak tumbuh pohon. Akar-akar pohon di hutan dapat menyimpan air di dalam tanah. Pak Durno sering menebangi pohon di hutan. Hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul dapat mengakibatkan bencana. Bencana apa yang terjadi saat musim kemarau? Mengapa bencana itu bisa terjadi? Nah, pada musim kemarau apa yang terjadi adalah kekeringan ya, karena sudah tidak ada tumbuhan lagi atau pohon lagi yang dapat menyerap air. Kemudian selanjutnya, nah, sebab sumber mata air berkurang saat kemarau apa saja? Yang pertama, hujannya itu jarang turun ya. Yang kedua, kondisi alami lahan, artinya di sini bahwa lahan itu memang mudah kering. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan penggunaan lahan dan teknologi yang kurang tepat. Nah, di sini kadang pergantian lahan saya mau ditanam, kemudian ternyata digunakan untuk pabrik atau apa. Nah, ini biasanya susah untuk mendapatkan sumber mata air. Selanjutnya, kalian diminta untuk menulis kalimat ajakan. Nah, ajakannya tidak membuang sampah di sungai. Contohnya di sini, mari kita jaga sungai dari sampah. Nah, kemudian yang kedua, ajakan tidak menebang pohon di hutan. Kemudian yang kedua ini, ayo kita jaga hutan dari penebangan liar. Ini kalimat ajakannya, nggih. Anak-anak bisa sambil mengerjakan dan melihat video Bu Guru. Selanjutnya, nah ini Bella, dari mana minum air berasal? Nah ini ya, Ibu dari air tanah nak. Terus Bella, berarti air di dalam tanah itu bersih ya Bu? Iya, kita harus menjaga tetap bersih dan tidak tercemar. Bagaimana caranya Bu? Caranya ayo kita gunakan air dengan bijak. Kita harus kurangi penggunaan deterjen dan obat-obat kimia serta mengelola sampah dengan baik supaya airnya itu tetap bersih, nggih. Nah, sekarang kita diskusikan mengapa air sangat dibutuhkan. Nah, mengapa? Karena air adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Kalau tidak ada air, nah, apa yang terjadi kalau tidak ada air? Yang terjadi adalah kekeringan, yaitu kita mungkin tidak bisa hidup, mestikan kehausan, dan tanaman pun bisa akan mati ya. Untuk apa saja air digunakan? Untuk minum, mandi, mencuci, dan lain-lainnya, masih banyak ya. Selanjutnya, aturan di sekolah saat musim kemarau. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Kenapa? Karena pada masa musim kemarau itu banyak debu yang berterbangan, maka kita harus selalu menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena ketika sampah itu menumpuk, yang terjadi banyak nyamuk. Nah, takutnya nanti kita digigit nyamuk, terjadi apa? Sakitnya, demam berdarah ya. Sama harus menghilangkan genangan-genangan air yang ada di sekolah, harus membersihkan ya. Kemudian yang ketiga, hemat dalam penggunaan air. Nah, artinya ketika kalian mau ke kamar mandi ataupun mau wudhu, nah silakan gunakan air dengan hemat, tidak terlalu boros. Nah, selanjutnya, nah ini kamu ke kamar mandi sekolah, kamu melihat ada keran yang terbuka dan mengucur air. Apa yang akan kamu lakukan? Segera mematikan ya, supaya apa? Tidak terbuang sia-sia airnya ini, segera ditutup kerannya ya. Selanjutnya, nah ini adalah menimbang dengan timbangan atau dengan satuan tidak baku ya. Ini namanya hanger. Nah ini dengan kelereng pengukurannya. Nah 1 penghapus papan tulis 12 kelereng.
spidol 7 kelereng, tempat pensil 6, penggaris 5, kain lap 2. Nah, ini lihatnya adalah untuk lebih beratnya itu lihat di banyaknya kelereng. Nah, kita di sini. Nomor 1, benda yang paling berat adalah itu berarti lihat yang jumlah kelerengnya banyak, ya. Berarti penghapus papan tulis, ya. Benda yang paling ringan adalah kain lap. Susunan benda dari yang paling berat. Nah, penghapus ini dilihat dari banyaknya kelereng ya, Nak ya. Semakin banyak berarti semakin berat. Nah, semakin sedikit semakin ringan. Oke. Nah, ini dari penghapus papan tulis, spidol, tempat pensil, penggaris, kain lap. Nah, ini yang terakhir. Sama yang paling ringan berarti dibalik. Oke. Nah, selanjutnya ini juga sama. Nama bendanya sama tetapi di sini pengukurannya dengan kerikil, bukan lagi kelereng. Nah, ini memakai kerikil. Nah, ini jawabannya juga sama. Yang paling berat adalah penghapus papan tulis. Nah, di sini karena jumlahnya yang paling banyak. Dan yang paling ringan itu berarti yang paling sedikit jumlahnya. Nah, ke-1 ini kain lap. Kemudian disusun dari yang paling berat. Sama, dari paling berat ini 9, 5, 4, 2, 1. Tapi yang ditulis adalah bendanya. Oke. Nah, kenapa yang di depan tadi dengan kelereng dan dengan kerikil itu berbeda, padahal sama? Nah, kenapa? Bisa jadi ukuran dari benda-benda ini tuh yang berbeda, mungkin lebih kecil ya, atau kerikilnya yang lebih besar dan sebagainya. Oke. Nah, silakan anak-anak untuk mengerjakan halaman 80 dan 81, tetapi tidak perlu untuk dikumpulkan. Kalian mengerjakan dulu, kemudian lihat pembahasannya di video yang Bu Guru buat ini. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.